Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Andela, mahasiswi dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, program studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen aset dan proyek. Yang pertama yaitu pengertian aset. Pengertian aset secara umum menyatakan bahwa aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu, di mana manfaat ekonominya di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Aset perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aset melalui pengeluaran berupa pembelian atau produksi sendiri. Lalu yang kedua, bentuk aset. Bentuk aset terbagi menjadi dua. Yang pertama, aset tangible atau aset yang berwujud. Adalah aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun bentuk dari aset tangible meliputi tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Yang kedua, aset intangible atau tidak berwujud. Adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, dan digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Lalu yang ketiga, kategori aset. Kategori aset menurut Budi Susilo yaitu yang pertama, aset operasional adalah yang dipergunakan dalam operasional perusahaan atau pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan dan atau dipakai pada masa mendatang, dimiliki dan dikuasai atau diduduki untuk digunakan atau dipakai operasional perusahaan atau pemerintah. Bukan aset khusus. Jika aset khusus yang berupa prasarana dan aset peninggalan sejarah yang dikontrol oleh pemerintah, tetapi secara fisik tidak harus dihuni untuk tujuan operasional, diklasifikasikan sebagai aset operasional. Lalu yang kedua, aset non-operasional adalah aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional perusahaan atau pemerintah dan diklasifikasikan sebagai aset berlebih. Aset berlebih merupakan aset non-integral yang tidak dipakai untuk penggunaan secara berkelanjutan atau mempunyai potensi untuk digunakan di masa akan datang, dan karena itu bersifat surplus terhadap persyaratan operasional. Lalu yang ketiga, aset infrastruktur adalah aset yang melayani kepentingan publik yang tidak terkait biaya pengeluaran dari aset ditentukan kontinuitas penggunaan aset bersangkutan, seperti jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, community asset. Sebenarnya adalah aset milik pemerintah di mana penggunaan aset tersebut secara terus-menerus, umur ekonomis atau umur gunanya tidak ditetapkan dan terkait pengalihan yang terbatas atau tidak dapat dialihkan. Contohnya dari aset ini adalah museum, kuburan, rumah ibadah, dan sebagainya. Lalu, pengertian manajemen aset. Manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis, keuangan, dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset seumur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan. Secara umum, tujuan dari pengelolaan aset adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif, dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan, panduan pengadaan penggunaan, pemanfaatan, optimalisasi, penghapusan aset, dan pengaturan risiko, serta biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Pengelolaan aset juga bertujuan untuk mengetahui kejelasan dari kepemilikan aset, sehingga pemilik aset dapat dengan aman dan tidak terbentur masalah legalitas dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya. Lalu, siklus hidup aset.
Menurut Hastings tahun 2010, tahapan utama dalam hidup aset yaitu yang pertama, identifikasi peluang bisnis atau kebutuhan. Yang kedua, kemampuan analisis dan kemampuan kebutuhan aset. Yang ketiga, analisis prastudi kelayakan, fisik dan keuangan pilihan opsi. Yang keempat, perencanaan kelayakan, fisik dan keuangan untuk opsi yang dipilih. Yang kelima, akuisisi, pengembangan dan implementasi. Yang keenam, operasi, dukungan logistik dan pemeliharaan. Yang ketujuh, memantau atau memonitoring dan mereview. Dan yang terakhir, pembuangan atau disposal. Lalu, proyek. Proyek mempunyai sasaran dan tujuan, dibatasi oleh rentang waktu, biaya, dan sumber daya, sesuatu yang unik dan kejadian tidak berulang kali, penyelesaian sesuai dengan persyaratan kinerja dan spesifikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, hasil yang terukur dan dapat dikuantifikasikan, serta aktivitas direncanakan, dilaksanakan, serta dikendalikan. Lalu, ruang lingkup proyek. Adapun ruang lingkup proyek yang dapat diantaranya yaitu yang pertama, menentukan waktu dimulainya proyek. Yang kedua, membuat perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga, menjabarkan dari ruang lingkup proyek. Dan yang terakhir, pengecekan proyek dan mengendalikan atas perubahan yang mungkin terjadi ketika macam proyek. Yang pertama yaitu proyek konstruksi, berupa pekerjaan membangun atau membuat produk fisik. Contohnya yaitu pembangunan jalan raya, jembatan, atau pembuatan boiler. Yang kedua, proyek penelitian, berupa penemuan produk baru, temuan alat baru, atau penelitian mengenai ditemukannya bibit unggul suatu tanaman, muncul di lembaga komersial maupun pemerintah. Setelah produk baru ditemukan atau dibuat, biasanya akan disusul pembuatan secara massal untuk dikomersialisasikan. Dan yang ketiga, proyek yang berhubungan dengan manajemen jasa, yaitu muncul dalam perusahaan maupun instansi pemerintah berupa perencanaan struktur organisasi, pembuatan sistem informasi manajemen, peningkatan produktivitas perusahaan, dan yang terakhir, pemberian training. Selanjutnya, pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu disiplin ilmu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, atau menjalankan dan mengendalikan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan proyek. Atau manajemen proyek adalah suatu disiplin ilmu yang menerapkan pengetahuan, keahlian, serta keterampilan secara teknis yang terbaik dan juga dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan supaya mendapatkan hasil yang maksimal dalam kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan kerja. Pengertian lain dari manajemen proyek yaitu sebuah aktivitas untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengontrolan, sumber daya organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dan sumber daya tertentu. Lalu, mengapa suatu organisasi membutuhkan manajemen proyek? Karena mengandung suatu metodologi proyek yang bermanfaat untuk yang pertama, memenuhi kebutuhan dari proyek dan pelanggan. Yang kedua, meniadakan reinventing wheel dengan cara melakukan standarisasi dari pekerjaan proyek yang repetitif. Yang ketiga, mengurangi jumlah pekerjaan yang mungkin terlewati. Yang keempat, menghilangkan duplikasi pekerjaan. Yang kelima, mengendalikan schedule, budget, dan sumber daya proyek. Dan yang terakhir, memaksimalkan pemakaian sumber daya atau resource. Lalu, apa sih fungsi dari manajemen proyek tersebut? Nah, fungsinya itu yang pertama, pelingkupan yang menjelaskan mengenai batas-batas dari sebuah proyek. Yang kedua, perencanaan atau planning yang mengidentifikasikan tugas apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu proyek. Yang ketiga, perkiraan atau estimating yang setiap tugas yang dibutuhkan dalam penyelesaian sebuah proyek harus diperkirakan.
Lalu penjadwalan atau schedule, yaitu seorang manajer harus bertanggung jawab atas penjadwalan seluruh kegiatan suatu proyek. Dan perorganisasian atau organizing, yaitu seorang manajer proyek memastikan bahwa seluruh anggota tim dari sebuah proyek mengetahui peran serta tanggung jawab masing-masing dan hubungan laporan mereka kepada manajer proyek. Lalu pengarahan atau directing, yaitu mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan tim dalam proyek. Dan ada pengontrolan atau controlling, yang berfungsi untuk mengendalikan, yang mungkin saja merupakan fungsi tersulit dan juga terpenting bagi seorang manajer apakah proyek akan berjalan semestinya ataupun tidak. Lalu, yaitu terakhir penutupan atau closing. Manajer proyek hendaknya selalu menilai keberhasilan atau kegagalan pada kesimpulan dari sebuah proyek yang sedang dijalani. Dan yang terakhir yaitu unsur-unsur manajemen proyek. Unsur-unsurnya yang pertama yaitu man atau manusia, yang kedua material atau bahan-bahan, yang ketiga machines atau mesin-mesin peralatan, dan yang keempat ada money yaitu uang, dan yang kelima methods atau metode, cara atau teknologi. Yang terakhir adalah market yaitu pasar. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen aset dan proyek. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.